Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, azzakumullah. Nasallahu yarhamani wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa ataupun selalu diberikan kepada kita semuanya. Dan dalam kesempatan hari ini, dalam kesempatan pagi ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kepada kita kesempatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarak ini dalam rangka untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian alhamdulillah kita setelahnya bisa tadarus, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajari Al-Qur'an tentunya. Dan dalam kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang mungkin sudah dijadwalkan sebelumnya, kita akan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan makna-makna dan penuh dengan ajaran-ajaran dan penuh dengan nilai-nilai yang sangat mulia di dalam satu hadis yang lumayan panjang nantinya. Meskipun pembahasan nanti akan terfokus pada satu penggalan yang memang sudah dijadikan sebagai tema, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Meskipun saya akan bacakan secara lengkap hadis ini karena begitu besar dan mulianya kandungan yang terdapat di dalam hadis ini secara sempurna, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang sebenarnya hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dalam Sahihain, akan tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab sunan, akan tetapi pun dengan lafaz dan konteks yang sedikit berbeda. Hadis ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nafasa, barang siapa yang dia melonggarkan qurbah, yaitu kesulitan. Dan yang namanya qurbah itu bukan hanya sekedar kesulitan, tapi kesulitan yang sangat, yang seolah-olah tidak ada majal ataupun tidak ada jalan keluar bagi kesulitan tersebut. Inilah qurbah, bukan hanya sekedar usrah. Kalau sekedar usrah, kesulitan, semua orang akan mungkin mengalaminya. Akan tapi di sini adalah qurbah. Jadi asyada'id al-azimah, yaitu kesulitan-kesulitan yang sangat yang dihadapi oleh seseorang yang seolah tidak ada jalan keluar darinya. Nah, barang siapa yang melonggarkan
kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim dari kesulitan-kesulitan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan baginya juga nanti kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di yaumul qiyamah. Tatkala seseorang itu dia melonggarkan, karena tanfis di sini maknanya melonggarkan meskipun tidak secara keseluruhan. Berbeda dengan nanti di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz man farraja qurbatan, barang siapa yang dia menghilangkan kesulitan dari yang dihadapi oleh seorang muslim di dunia, maka farrajallahu alaihi qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Balasannya pun setimpal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan baginya ya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di yaumul qiyamah. Di sini tanfis disebutkan oleh para ulama diambil dari tanfisul khanaq, kalau orang tercekik ya, kemudian dilonggarkan maka akan dia bisa bernafas, mengambil nafas. Inilah tanfis tatkala dilonggarkan. Tapi kalau tafrij itu mengatasi semuanya ataupun menghilangkan dari kesulitan yang ada. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan qurbah tadi. Ini adalah kesulitan yang biasa dihadapi oleh seorang berhutang. Misalkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Barang siapa yang dia mempunyai kesulitan, tidak bisa untuk menunaikan, membayarkan hutangnya dalam keadaan dia sudah berusaha, tapi qadarullah belum Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia bisa menunaikan kewajibannya, maka barang siapa yang mengulur waktu, yang berikan waktu tenggang, maka apa? In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka dia harus memberikan tenggang waktu. Nah, ini termasuk taisir. Ini termasuk kemudahan. Ya. Fanadhiratun ila maisarah, maka diundurkan waktunya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi orang tersebut menunaikan kewajibannya. Nah, barang siapa yang memberikan kemudahan, kelonggaran, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Dan ini salah satu bentuknya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala balas di dunia ini, akan tetapi di akhirat. Berbeda dengan qurbah. Qurbah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasannya Allah akan longgarkan dan Allah akan lepaskan dia dari qurbah min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan longgarkan dan bebaskan dia dari kesulitan di akhirat, di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena qurbah itu tidak semuanya orang mengalami di dunia. Ya. Tapi kalau kesulitan semua orang mengalami. Semua akan mendapati tingkat kesulitan. Semuanya. Tapi qurbah, tingkat kesulitan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar darinya. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang mungkin tidak semua orang akan mengalaminya. Makanya disebutkan di awal yang namanya qurbah, tatkala seorang melonggarkan atau menghilangkan qurbah yang ada pada diri seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas di akhirat. Tapi kalau usrah, kesulitan yang biasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Dikarenakan apa? Usrah ini akan dialami oleh setiap orang. Setiap orang akan mendapatinya, kesulitan tersebut. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian kelanjutan dari hadis ini, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi.
Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seseorang selama orang tersebut menolong saudaranya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut dalam keadaan dia sedang menolong saudaranya, dan ini adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga, jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar tentunya. Orang yang dia menempuh suatu perjalanan, menempuh suatu usaha dalam rangka untuk mencari ilmu, mendalami ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan memudahkannya. Dengan sebab itu jalan menuju surga. Karena surga itu ada jalannya. Tidak semua orang tahu. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Karena surga itu ada jalannya dan butuh untuk ditempuh dan tidak mudah. Kata Rasulullah SAW, tuhfatil jannah bil makarih. Yang namanya jannah itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dibenci oleh hawa nafsu, sehingga tidak mudah untuk menempuh jalan al-jannah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Tatkala seseorang itu mengetahui hukum-hukum yang ada, mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada, atau mengetahui hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah tidak mudahkan, ya kan, akan sangat sulit baginya melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak mudahkan. Tapi orang yang menuntut ilmu, orang yang menempuh perjalanan dalam rangka mempelajari ilmu Allah, mempelajari ilmu dinillah, balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar tentunya, karena intinya adalah tashil minallah. Intinya adalah kemudahan yang Allah berikan. Intinya adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita untuk melaksanakan ilmu dan menempuh jalan menuju surga tersebut. Kalau Allah tidak mudahkan, tidak ada yang bisa. Akan terasa sulit, akan terasa berat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun padanya sakinah, ketenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan tentunya juga yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali dalam rangka mempelajari dinillah, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan melingkupi mereka para malaikat. Yang namanya ghashiyat artinya dilingkupi, ditutupi oleh para malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah artinya dilingkupi dan ditutupi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan juga akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu di kalangan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membanggakan mereka. Wa man batta'a bihi 'amaluh, dan barang siapa yang lambat amalannya, lam yusri bihi nasabu, maka nasabnya itu tidak akan mempercepat dia. Tatkala seseorang itu amalannya sedikit, ya, dia lambat di dalam beramal, maka
nasabnya tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada dia nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang mentang-mentang dia nasabnya misalkan dari nasab yang mulia, atau bahkan misalkan dari anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi amalannya tidak mendukung dia, ya, maka tidak akan yang namanya nasab itu memberikan manfaat bagi dia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyeru orang-orang Quraisy dan orang-orang terdekat beliau, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ashiratakal aqrabin, kerabat kamu yang dekat. Maka dipanggil kabilah-kabilah yang merupakan kabilah yang dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan kemudian dipanggil orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan termasuk anak beliau, ya Fatimah binta Muhammadin, ya, wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah menyeru kepada anak beliau ini agar apa? Agar selamatkan diri kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tidaklah bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Ini Rasulullah kepada apa namanya? Anak beliau Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya nasab tidak akan bisa membantu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kalau tidak dibarengi dengan apa namanya? Amalan, dengan amalan. Tapi ini secara umum tentang hadis yang ada, ya. Sengaja mungkin saya selipkan sedikit faedah karena agar kita tidak mengulang lagi hadis dari awal sampai akhirnya akan memakan waktu. Kemudian kita akan sedikit menyampaikan faedah secara umum, kemudian kita kerucutkan, fokuskan kepada satu tema yang kita angkat dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Secara umum hadis ini menunjukkan kaidah umum di dalam syariat bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Ya. Yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sejauh mana dia beramal, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan baginya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memberikan kemudahan atau melonggarkan atau menghilangkan kurbah, ya, kesulitan yang sangat yang dihadapi oleh seseorang, nanti balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan, akan dilonggarkan dan akan dihilangkan baginya kesulitan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, subhanallah, kesulitannya tidak terbayang oleh kita. Yang semuanya makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan. Dan masing-masing orang mereka banyak yang apa namanya? Banyak sibuk dengan dirinya masing-masing, dan bahkan peluhnya mereka bercucuran sampai di antara mereka ada yang peluhnya sampai ke lututnya, sampai ke tumitnya, sampai ke haku, ke pinggangnya, dan bahkan di antara mereka ada yang sampai ke lehernya, dan ada yang di antara mereka sampai tenggelam dengan apa namanya? Keringatnya. Bayangkan keadaan yang demikian. Tenggelam sampai gor-goroh. Artinya sampai seorang tersebut sulit untuk bernapas, tidak tenggelam secara keseluruhan. Tapi bayangkan keadaan yang ada saat itu. Dan begitu teriknya panasnya saat itu, sampai manusia mereka mengatakan satu pada yang lainnya untuk melihat siapakah yang bisa memberikan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara mereka, ya, di antara para nabi yang ada. Sampai mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itulah syafaatul uzma, yang itu adalah apa namanya? Maqam mahmuda,
yang Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh makhluk yang ada untuk memberikan syafaat di hari itu di padang mahsyar, agar Allah Subhanahu Wa Taala segera memutuskan perkara hamba yang ada. Itu baru awalnya, baru dikumpulkannya, sudah merasakan kesusahan yang demikian, baru belum lagi apa namanya kedepannya, setelahnya terus. Subhanallah. Kemudian hadis ini pun menunjukkan tentang husnul aqibah bagi orang-orang yang melakukan demikian. Ini bisa menjadi tanda husnul khatimah bagi seseorang dan menunjukkan baiknya keadaan dia nanti di yaumul qiyamah. Orang yang melakukan apa-apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yang menolong orang-orang yang dalam kesusahan, yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sulit, merasakan kesulitan, orang yang menutup aib saudaranya di antara kaum muslimin. Orang yang melakukan yang demikian ini akan mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menunjukkan apa? Dia mendapatkan kemudahan di yaumul qiyamah. Dan orang yang kafir tidak akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Orang yang kafir tidak akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini adalah tanda-tanda dari husnul khatimah seseorang. Tanda-tanda dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumul qiyamah, tatkala dia mau melakukan ini semua. Dia memberikan apa? Kemudahan, menolong saudaranya, menutupi aib saudaranya. Ini tanda untuk dia mendapatkan su'ul khatimah dan mendapatkan kemudahan nanti di yaumul qiyamah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk dia mendapatkan kemudahan di dunia. Karena barang siapa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusannya di dunia, maka mudahkanlah dia di dalam berurusan dengan orang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang susah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bagi dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang ingin segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah kemudahan bagi orang yang sulit. Yang dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tolonglah saudaranya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia menolong saudaranya. Hendaklah dia menolong saudaranya. Di dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Dan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang dia menunaikan hajat dari saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hajatnya. Sehingga bagi siapa yang ingin hajatnya ditunaikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun membantu saudaranya untuk menunaikan hajatnya. Dan ini keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluknya. Dan tentunya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari apa yang kita lakukan. Ya kan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan suatu kebaikan, maka dia berhak untuk mendapatkan 10 kali yang semisalnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha." Sehingga tatkala kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, tatkala kita memberikan kemudahan kepada mereka, insyaallah kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita jauh berlipat dari apa yang kita lakukan. Nah, dan ini adalah tips mudah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk hidup mudah, untuk terlepas dari segala bentuk kesulitan.
ya kan, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala segala perkara dan urusannya. Tipsnya ini. Nah, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang memberikan kesulitan, nah, membebankan kesulitan kepada saudaranya, maka akan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala akan sulitkan urusannya. Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, ini adalah kaidah di dalam syariat yang ditunjukkan oleh hadis ini dan hadis-hadis yang banyak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahman. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyayangi dari para hambanya yang mereka juga mempunyai sifat kasih sayang. Sehingga orang yang memang dia sifatnya ruhama, menyayangi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dia. Juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang mengadab manusia. Akan menyiksa orang yang menyiksa manusia. Kenapa? Al-jazaa'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan. Dan ini beda dengan apa namanya? Istilah karma. Berbeda. Ya. Kemudian kita masuki penggalan hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Orang yang Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Karena menutup aib itu sangat penting. Makanya yang disyariatkan tatkala seseorang itu berlaku ataupun berbuat kemaksiatan atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan adalah menutupi aibnya. Jangan dia jangan dia tampakkan. Bahkan dia tutupi sebisa mungkin. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya di dunia, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu mu'afa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Illa al-mujahir, kecuali orang-orang yang melakukan mujaharah, dari kata-kata jahar, menampakkan. Dia dengan sengaja menampakkan kemaksiatannya. Ketika dia melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia secara jahar, secara terang-terangan. Inilah yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Illa al-mujahirun, kecuali yang menampakkan dan melakukan kemaksiatan yang dilakukan itu secara terang-terangan. Tapi secara asal mu'af. Maka ini asalnya kita jaga. Yang disyariatkan tatkala seorang terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rahasiakan, dia tutup. Nah, begitu juga tatkala dia melihat saudaranya terjatuh ke dalam aib, terjatuh ke dalam kemaksiatan, secara asal ditutup. Kenapa? Kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi kita. Dan ini adalah termasuk hukum al-muslim alal muslim. Sebenarnya apa yang disebutkan di sini adalah hak muslim kepada muslim yang lainnya. Makanya dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini didahului dengan kata-kata
al-muslimu akhul muslim. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Makanya Bang, inilah termasuk hak persaudaraan antara kita dengan saudara kita. Salah satunya hal-hal yang disebutkan tadi di awal tentang hadis ini, dan juga tatkala seorang terjatuh ke dalam aib. Sebagaimana kita tatkala terjatuh ke dalam suatu aib, ada kekurangan dalam diri kita, kita tidak ingin orang tahu, ya kan? Dan ini adalah asal fitrahnya. Seharusnya juga tatkala kita melihat saudara kita terjatuh ke dalam suatu aib, suatu kemaksiatan, kita pun tidak menginginkan orang lain tahu. Ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dan tidak akan sempurna keimanan seorang sampai keadaannya demikian. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi dirinya sendiri hal-hal bagi saudaranya hal-hal yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Sehingga tidaklah akan seorang sempurna keimanan kecuali sampai keadaan dia seperti itu. Ya. Nah, termasuk di sini dia tidak menginginkan tatkala dia terjatuh ke dalam satu aib, ada aib pada dirinya, kekurangan pada dirinya. Tatkala dia terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin tersebar. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Begitu juga dia mencintai untuk saudaranya demikian. Ini saudaranya, dia harus jaga tatkala terjatuh, tapi tidaklah menghalangi hal tersebut dari nasihat. Ya kan? Dilihat kalau seorang itu memang terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilihat dari karinah yang ada dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tutup. Kalaupun kita tahu, orang-orang tidak tahu. Ya kan? Karena apa? Dia pun tidak senang kalaupun ada orang yang tahu tentang aibnya yang dia terjatuh ke dalamnya. Nah, apalagi kalau misalkan dia sudah bertobat. Apalagi kalau misalkan dia sudah bertobat, lebih tidak senang lagi orang tahu. Nah, itulah keadaan. Dan kita sebagai muslim dan loyalitas kepada saudara kita muslim yang lainnya, kita harus tutupi. Nah, kita harus menutupinya. Balasannya Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan setiap petang. Doa yang kita panjatkan terus apa? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Subhanallah. Ustur aurati, tutup auratku, tutup aib-aibku. Ini doa. Nah, orang yang dia tidak ingin menutupi aib-aibnya, dan dia sudah terbiasa aibnya misalkan diketahui oleh orang lain, sudah keluar dari fitrahnya. Yang demikian sudah keluar dari fitrahnya. Secara asal setiap kita ingin aib-aibnya itu ditutupi. Jangan sampai terlihat. Dan tatkala seorang itu ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu merupakan ciri dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya dan ampuni aibnya nanti di akhirat kelak. Tatkala ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya kisah seseorang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dimasukkan ke dalam sebuah kanaf, ditutupi dari penglihatan seluruh makhluk yang ada. Kemudian dikatakan kepadanya, qad fa'alta dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza. Engkau telah melakukan dosa ini dan ini di hari ini dan ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa orang yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyikan darinya sesuatu apapun. Mau nyumput, bersembunyi,
di tempat manapun Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terhalang dari seluruh pandangan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tadi, fa'anta dhanba kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Kamu telah melakukan dosa ini dan ini di hari ini dan ini, terus disebutkan. Maka hatta idza dhanna annahu halak, maka tatkala orang tersebut sudah menyangka bahwasanya dia binasa. Kenapa? Sudah disebutkan kepadanya dosa-dosanya. Tatkala dia menyangka bahwasanya dia itu celaka dan binasa, dikatakan kepadanya, inni qad satartuha laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Sesungguhnya aku telah tutupi bagi kamu semuanya itu di dunia, dan aku ampuni bagimu hari ini. Lihat tanda Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba adalah apa? Dengan ditutupi aibnya. Penting demikian. Makanya kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Dan hak saudara kita kepada kita adalah apa namanya? Kita menutupi aibnya. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Nah, kemudian dari sini kita juga melihat keadaan yang ada, bahwasanya terkadang kesalahan orang lain, bukan kesalahan kita sendiri. Kesalahan orang lain itu terkadang menjadi fitnah bagi kita. Hati-hati. Termasuk apa? Ujian bagi kita. Padahal orang lain yang salah, tapi terkadang itu adalah fitnah bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya. Bagaimana dia harus bersikap? Bagaimana dia harus menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tadi? Ini penting. Dan tentunya hak untuk ditutupi adalah bagi orang-orang yang memang menutupi dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang mujahir, orang yang terang-terangan. Ya, makanya Rasulullah tadi mengatakan bahwa kullu ummati mu'afa. Semua umat itu dimaafkan kecuali yang mujahir. Dia terang-terangan. Kenapa? Dia sendiri sudah tidak menutupi aibnya. Ya kan? Ya, dia sudah tidak menutupi aibnya. Nah, meskipun tidak perlu dan tidak diperbolehkan nanti riba yang memang tidak ada dalil yang syar'i yang membuat riba yang tadinya dosa besar menjadi boleh. Karena ada beberapa keadaan saja. Nah, la ilaha illallah. Jadi terkadang kita kembali, aib saudara kita itu terkadang menjadi ujian dan fitnah bagi kaum muslimin yang lain. Bahkan terkadang seseorang terjatuh dalam kesalahan, maka itu menjadi fitnah bagi kaum muslimin yang lainnya. Justru ada di sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih besar dibandingkan kesalahan asal. Ya, bisa menjatuhkan yang lainnya kepada kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan asalnya. Subhanallah. Dan itu banyak contohnya. Salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan anna Rasulullah SAW haddatsa anna rajulan, bahwasanya ada seorang yang mengatakan kepada orang lain, qala wallahi la yaghfirullahu likum. Ada orang yang mengatakan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si A. Ada orang yang mengatakan demikian. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala Allah taala man dzalladzi ya'ta'alla 'alayya. Siapakah yang telah berani bersumpah atas namamu, inni la aghfiru li fulan, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si A itu. Ya, faqad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amali.
Oh, wa ahbattu amal. Sungguh aku telah ampuni si A itu dan aku gugurkan amalannya. Orang yang mengatakan apa? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni bagi A ini, bagi si A. Yang terjatuh ke dalam kesalahan siapa? Si A. Dosanya akhirnya apa? Yang lebih. Di dalam riwayat Abi Hurairah Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah disebutkan secara lengkap konteks hadis ini, bahwasanya dulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel, ya, yang satunya itu abid, yang satunya itu ahli ibadah, tapi yang satunya itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang ahli ibadah ini melihat kepada orang yang bermaksiat tadi, dia selalu mengatakan aksir, jangan lakukan. Baik yang demikian, baik yang dia lakukan, mencegah, ya. Tapi setiap dia terjatuh ke dalam sesuatu, abid ini, orang yang ahli ibadah ini selalu mengatakan dengan ucapan yang keras kepada orang yang bermaksiat tadi, sampai orang yang bermaksiat tadi mengatakan khalini baini wa baina rabbi, biarkan antara aku dengan Allah, dengan Rabbku, ya. Sesungguhnya apa? Tidaklah engkau itu ma bu'itha alayya raqiba, kamu itu tidak diutus untuk menjadi pengawas bagiku, ya. Maka orang tersebut tatkala dijawab seperti ini, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka au wallahi la yudkhilukal jannah. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam jannah, ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala marah dengan yang demikian. Dia berani bersumpah, ya. Siapa yang bisa mengetahui tentang akhir dari orang tersebut dan apa yang ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang abid ini, ya, apakah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, atau engkau mempunyai kemampuan terhadap apa-apa yang di tanganku? Seolah-olah orang tersebut mengetahui apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, atau mampu untuk melakukan sesuatu yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yata'alla bi? Siapa ini orang yang berani bersumpah atas namaku dengan yang demikian? Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu anhu. Sungguh aku telah ampuni si A tadi dan aku gugurkan amalan. Dan dari contoh ini, ada orang yang berbuat kesalahan tapi bisa menjatuhkan orang lain kepada kesalahan yang lebih. Subhanallah. Bahkan digugurkan amalannya. Kenapa? Persangkaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia tidak tahu dan dia tidak memiliki kekuasaan di situ. Ini menjatuhkan, jadi kesalahan orang lain menjatuhkan dia ke dalam hal yang jauh lebih besar dari itu. Hadirin. Kemudian contoh yang lain adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, yang beliau mengatakan ma yazalul masruqu minhu yatadhanna hatta yasira a'zama minas sariq. Beliau mengatakan senantiasa orang yang dicuri, jadi kisahnya pencurian. Ada sesuatu, ada orang yang mencuri dari orang lain. Nah, senantiasa orang yang dicuri barangnya itu yatadhanna, selalu menduga-duga siapa ini yang mencuri. Oh, itu si A. Itu karena saya melihat demikian dan demikian. Oh, itu. Akhirnya apa? Yatadhanna, terus berprasangka buruk terhadap orang lain tanpa ada bukti. Hatta yasira a'zamu minas sariq, sampai dosanya yang dia dapatkan itu lebih besar dari orang yang mencuri. Lihat di sini, orang mencuri, tapi bisa menyebabkan orang yang dicuri terjatuh ke dalam
dosa yang lebih besar daripada orang yang mencuri. Hati-hati. Sehingga Pak, kesalahan saudara kita itu terkadang menjadi fitnah. Harus kita sikapi dengan hal yang sesuai dengan syariat. Harus kita sikapi apa yang dibutuhkan, apa yang disyariatkan di dalam mensikapi saudara kita. Orang terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian Allah tutupi. Tatkala kita mengetahui bahkan dibongkar. Subhanallah. Dia tutupi, kemudian dibongkar. Ghibah, namimah, misalkan. Akhirnya Pak, selalu dengan ghibahnya dia terjatuh ke dalam sesuatu yang lebih besar dari apa? Kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Hal yang demikian Pak. Apalagi apa? Orang yang berbuat kesalahan tadi, yang berbuat dosa tadi sudah taubat. Sudah selesai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gantikan kesalahan itu dengan kebaikan, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan haris, dia bersemangat. Yang lain terus riba, menyebutkan tentang kesalahan, menyebutkan tentang kekurangan. Lihat yang demikian. Orang ini terjatuh, orang ini sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taba taballahu alaihi. Orang yang bertobat Allah akan berikan apa? Ampunan baginya. Selesai. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Siapa yang tidak berbuat kesalahan di antara kita? Tidak ada. Ya, tapi orang yang paling baik tatkala berbuat kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah berhenti dari kesalahannya. Sudah bertobat. Entah mungkin dilakukan berapa tahun yang lalu, masih ada yang mengungkit. Dulu dia demikian, dulu dia demikian. Subhanallah, fitnah. Dia terjatuh ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa orang yang terjatuh ke dalam kesalahan asal tadi. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga ini perlu untuk kita renung. Tatkala kita mendapati kesalahan kita tutupi. Sebagaimana kita mendapati kesalahan dari saudara kita tutup. Dan tidaklah diperbolehkan untuk menyebutkan kesalahan tersebut kecuali hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Ya. Karena apa? Ada dua doror. Misalkan kemudaratan yang kalau misalkan kemudaratannya besar harus disebutkan. Dan ini dikecualikan para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin menyebutkan 6 perkara yang itu disepakati oleh para ulama boleh. Misalkan dalam hal al-qadha, misalkan di hakim, misalkan kalau tidak disebutkan kesalahannya, terus bagaimana bisa diputuskan perkaranya, ya kan? Dalam hal istifta, meminta fatwa, misalkan sebagaimana kisahnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, bertanya kepada Rasulullah dan menyebutkan tentang sifatnya Abu Sufyan. Ini dalam hal fatwa. Ada hal-hal yang diperbolehkan, tapi secara asal penyebutan kesalahan seorang itu adalah ghibah, termasuk dosa besar. Nah, bahkan yang disyariatkan adalah untuk kita menutup aib saudara kita. Sehingga ibarat kita itu memakan bangkai. Memakan bangkai itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala ada mafsadah mudarat yang lebih besar diperbolehkan, tapi hanya sekedarnya. Karena yang namanya darurah itu tuqaddar biqadariha. Yang namanya kedaruratan sesuatu yang darurat itu ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, tidak terus menerus. Tidak kemudian melampaui batas, tidak, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Inilah ibaratnya. Karena secara asal haram penyebutan kesalahan seseorang. Nah, secara asal tidaklah bisa disebutkan kecuali karena maslahat yang jauh lebih besar, itu pun sesuai dengan kadarnya seperti dalam kasus-kasus yang dicontohkan tadi. Mungkin waktunya sudah waktu syuruk ya. Nah, jadwalnya sampai syuruk, mungkin apa yang bisa disampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa jadi renungan untuk kita semuanya, untuk kita amalkan ke depannya dan menjadi panduan dan bimbingan bagi kita di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hal yang
disebutkan tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalau ada misalkan pertanyaan yang nanti bisa dijawab, maka dijawab. Dan yang tidak akan ditanyakan kepada yang lebih mengetahui. Nah, Ustaz, apa-apa saja yang disebut dengan aib, Ustaz? Nah, apa-apa saja yang disebut dengan aib? Nah, aib itu bisa hal-hal yang memang kekurangan yang sifatnya terkadang bisa dari hasil perilaku yang diusahakan oleh seorang atau tidak. Yang dilakukan oleh seorang adalah misalkan dari kemaksiatan, ya, dari kekurangan yang dilakukan misalkan, atau sesuatu yang bukan dari usahanya. Misalkan seorang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kurang. Ya kan? Jadi aib tersebut bisa jadi dari usaha dia, sesuatu yang dilakukan, kemaksiatan atau kekurangan memang. Nah, atau sifatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginya kekurangan. Baik dari tubuhnya, baik dari akalnya. Nah, itu adalah semuanya aib dia yang masuk dalam tubuhnya. Tidak boleh menyebutkan kecuali yaitu hal-hal yang dikecualikan secara syariat yang itu untuk maslahat yang jauh lebih besar dan mudaratnya kecil. Dan kalau tidak disebutkan maka mudaratnya jauh lebih besar. Misalkan itu saja. Nah, tapi secara asal tidak diperbolehkan. Meskipun memang itu hal tersebut ada, dan inilah nanti kalau menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang yang itu ada, maka inilah yang namanya ghibah. Rasulullah mengatakan atadruna mal ghibah? Kalian tahu apa yang disebut dengan ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah, antadhkura akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Baik sesuatu yang dia benci adalah yang tadi sifatnya bukan dari sesuatu yang dia usahakan, atau yang memang dari usaha dia, maksiatan atau kekurangan misalkan. Para sahabat mengatakan, ara'aita in kana fihi ma aqul. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau padanya ada yang memang aku sebutkan tadi? Maka kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad ittabta wa in lam takun fihi faqad bahatta. Apabila ada memang apa yang kau sebutkan pada dirinya, maka engkau telah menggibai dia. Dan kalau tidak ada, maka sungguh engkau telah berbuat buhtan yang ini jauh lebih besar. Kenapa? Dusta. Ya, ghibah tapi di atas namanya dusta. Ini namanya buhtan, menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada diri saudaranya. Subhanallah. Ini bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita mengetahui saudara kita mempunyai sesuatu yang ada, sudah sepantasnya untuk kita tutupi karena dia saudara kita. Lalu bagaimana dengan orang yang menyebutkan aib seseorang yang sebenarnya tidak ada? Ini kan bertentangan dengan ukhuwah. Ya kan? Bagaimana dia tega untuk menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada diri saudaranya? Ada pun seharusnya ditutup. Nah, apa yang maksud dengan Allah menutupi kita ini? Menutupinya dengan hadis tadi, tidak ditampakkan di antara makhluk yang ada semuanya. Karena nanti termasuk fadhihah. Ketika seorang dinampakkan kesalahan-kesalahan dia di hadapan makhluk semuanya. Ya, makanya tatkala kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun kecuali di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Jadi langsung. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan aib seorang, ditampakkan di hadapan makhluk semuanya. Tapi tatkala Allah tutupi, ya tadi dimasukkan ke dalam kanaf, hatta dakhala fi kanaf. Dimasukkan di dalam tempat yang tertutup. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan dia dalam keadaan tertutup. Subhanallah. Nah, meskipun lebih dari itu adalah apa? Untuk diampuni dan tidak disebutkan. Lebih dari itu. Lebih dari itu adalah apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lebih dari itu. Nah,
perkara ini perkara yang banyak dihadapi. Akan tapi perkaranya yang demikian tidak diserahkan kepada masing-masing atau semua orang tidak. Nah, kecuali perkara-perkara yang sangat jelas. Misalkan, jadi para ulama dari zaman dahulu mereka pun ada di dalam istilahnya jarh wa ta'dil dalam meriwayatkan hadis. Karena hadis harus dijaga kan? Hadis ini harus dijaga. Mana yang sahih dari Rasulullah SAW, mana yang dhaif, mana yang lemah. Nah, untuk menjaga ini, maka orang-orang yang meriwayatkan harus diketahui. Maka tidaklah diterima hadis seseorang itu kecuali yang memang benar-benar diketahui bahwasanya orang tersebut misalkan thiqah, ya, orang tersebut orang yang punya sifat adalah, orang tersebut pantas untuk meriwayatkan hadis. Tapi kalau misalkan orangnya lemah, hafalannya lemah, tidak menghafal hadis, ya, sayyi'ul hifz, hafalannya jelek, atau orang tersebut misalkan tatkala meriwayatkan salah, misalkan terjatuh dalam kesalahan dalam meriwayatkan hadis, maka para ulama meringankan dari yang demikian. Karena ini dalam rangka penjagaan apa? Hadis. Agar memang benar-benar terjaga hadis yang memang itu benar-benar sahih dari Rasulullah SAW. Dan ini harus. Nah, lihat perbandingan ini, maslahatnya jauh lebih besar. Mudaratnya kalau tidak disebutkan tentang aib mereka, misalkan ini kurang hafalannya, ini demikian, dan termasuk adalah misalkan dari kalangan ahlul bid'ah, misalkan ini fulan Syi'i Rafidhi, Syiah Rafidah, tidak diterima hadisnya, demikian. Atau itu disebutkan oleh para ulama dalam jarh wa ta'dil, tidak diterima apa? Khabar dan hadisnya. Kenapa? Kalau tidak disebutkan, mudaratnya jauh lebih besar. Nanti banyak hadis-hadis yang dhaif, banyak hadis yang palsu. Bahkan seorang yang namanya Muhammad bin Sa'id al-Maslub, yang terkenal gelarnya al-Maslub, disalib memang oleh khalifah. Tatkala dia hendak disalib, dia mengatakan aku sudah memalsukan 4.000 hadis. Dia sudah memalsukan apa? 4.000 hadis. Subhanallah, kalau tidak dipisahkan yang demikian bahaya. Ini mudarat. Nah, termasuk dalam meriwayatkan hadis tadi, bukan apa yang tidak diterima adalah kalau misalkan akidahnya tidak benar. Seperti orang ini khariji, khawarij. Orang ini disebutkan di dalam namanya, makanya para ulama berselisih, para ulama ul hadis, penerimaan hadis dari ahlul bidah. Orang yang terjatuh ke dalam namanya bid'ah itu. Para ulama ada yang menolak secara mutlak seperti Al-Imam Malik dan yang lainnya, Malik bin Anas. Kemudian jumhur muhadditsin, jumhur para ulama ul hadis, mereka memilah apa namanya hadis-hadis, kadang bisa diterima dan kadang apa namanya tidak. Orang-orang dari kalangan ahlul bidah yang memang sifatnya mereka dusta, kan ada ya, orang ahlul bidah yang menggunakan dusta itu sebagai senjata, tidak akan diterima. Atau meriwayatkan sesuatu yang menguatkan kepada kebid'ahannya, tidak diterima. Nah, ini karena apa? Karena dalam rangka penjagaan din dan penjagaan apa namanya hadis. Kemudian, tapi orang itu yang berbicara tentang jarh wa ta'dil di dalam ilmu hadis itu pun bukan sembarangan, ya, bukan apa namanya sembarangan. Makanya Ibnu Daqiq al-Id sampai mengatakan permisalannya orang yang apa namanya ahli imam dalam jarh wa ta'dil dengan qadhi sebagai hakim itu kakinya itu seperti di tepi api neraka. Kalau salah bisa apa namanya tergelincir. Maka tidaklah orang-orang yang seperti itu kecuali memang orang-orang yang keilmuannya sudah mumpuni. Nah, serahkan kepada para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Itu satu. Nah, dan termasuk yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin setelah babul ghibah, dan dia menyebutkan tentang begitu besarnya dosa ghibah, setelahnya beliau menyebutkan perkara-perkara yang dikecualikan. Beliau menyebutkan 6 hal dan kebanyakannya para ulama sepakat di dalam 6 hal ini. Termasuk beliau mencontohkan seorang talib
seorang yang dia menuntut ilmu kepada seorang syekh misalkan, tapi syekh tersebut mempunyai kesalahan di dalam misalkan akidah, dia salah banyak hal. Saya contohkan, misalkan ada orang, walaupun dia seorang guru misalkan, guru besar, kemudian dia mengajarkan akidah bahwasanya Islam itu terbagi menjadi 3 misalkan, tingkatan ma'rifat misalkan, kemudian yang pertama syariat, ma'rifat dengan hakikat misalkan. Tujuannya apa? Kalau dia sampai pada tingkatan hakikat sudah lepas dari syariat, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat, tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan siam, dan halal bagi dia apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah sampai pada tingkatan hakikat. Bahkan ada orang yang mengaku dia Allah Subhanahu wa taala, nantinya sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini misalkan dia mengajarkan akidahnya kepada kaum muslimin, ini berbahaya. Maka disebutkan yang demikian, ini hati-hati, karena mengajarkan akidah yang demikian. Orang bisa lepas. Rasulullah saja salat terus, ya kan, sakit saja dipapah beliau untuk melaksanakan salat. Tapi ada orang yang kalau sudah pada sampai tingkatan hakikat apa? Tak perlu salat. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Saya sudah yakin katanya. Kita sudah yakin, enggak perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan tidak disebutkan, lebih mana bahayanya? Orang akan belajar dan tersebar akidah yang demikian, merusak orang enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, sehingga apa? Disebutkan dalam rangka kemudaratan yang lebih kecil. Sesungguhnya kita menyebutkan kejelekan orang tadi itu mudarat dan kita mengakui asalnya tidak diperbolehkan. Tapi apa? Karena mudaratnya itu lebih besar kalau tidak disebutkan, maka itu. Nah, makanya dari sinilah didasari dengan nasihat, bukan disertai dengan hawa nafsu, dan terus ditimbang antara maslahat dengan madarat. Hanya karena itu, wallahi karena itu, bukan karena yang lainnya. Nah, dan ini termasuk hal yang disepakati oleh para ulama tentang bolehnya, tapi tidak diserahkan kepada masing-masing orang. Dari dulu ulama jarh wa ta'dil itu ma'dud bil asabi, artinya bang sedikit. Nah, hati-hati. Kenapa? Kalau setiap orang ini akan mengatakan oh itu tidak. Baik. Semuanya akan menyebutkan apa? Kesalahan-kesalahan yang lain. La ilaha illallah. Cukup. Jelas saja. Cukup, berarti kita tutup sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.